Jadi guruku tuh selalu ngasih tahu, kamu mau sukses, mau jadi jutawan, mau jadi apa aja, itu nggak bergantung sama pekerjaanmu apa. Betul. Yang penting mindsetmu kaya, pola pikirmu berlimpah, cara itu akan mengikutinya gitu. Agree. Even kamu Setuju. seorang guru, seorang wartawan, seorang apa, enggak penting. Yang penting itu dulu yang ditanam dan itu bertahun-tahun nanamnya teh. Hmm. Sehingga kalau misalnya banyak temen-temen itu yang baru belajar sekali dua kali terus aku praktek kayak gini kok nggak berhasil, itu tuh kayak lucu banget gitu. Tenang aja, orang itu ngedepnya bertahun-tahun, bener nggak? Jadi ibarat batu itu ditetesi air, lama kelamaan dia retak juga Iya, kan, dia betul. kan. Ternyata, Mas Hendra, orang di luar sana, nah makanya itu ya, butuh jam terbang ya. Kalau kita mainnya cuma sekedar segini, ya begitulah view-nya kamu. Tapi kalau udah berteman sama yang lebih luas lagi, itu mindset mereka memang mindset yang udah betul-betul kayak out of the box sama kehidupan ini, Mas. Jadi kebanyakan orang yang sukses itu orang yang, aku ulas sedikit itu boleh nggak? Orang yang kalau misalnya kita cerita tentang dimensi pertama itu adalah garis, dimensi kedua itu adalah bidang, dimensi ketiga ya ruang kita sekarang nih. Mas Hendra ada, aku ada. Tapi di dimensi keempat itu adalah dimensi ruang kesadaran, ruang kelimpahan tanpa batas. Nah, ternyata teman-temanku yang di luar itu, yang bisnisnya udah pada di mana-mana dan bertumbuh, dia pikirannya udah dirinya yang ada di situ. Yang semuanya udah lengkap ada gitu. Tinggal bagaimana hari-hari mengakses ke sana. Makanya kunci dari segala kunci itu memang sadari bahwa semuanya udah selesai, Mas. Oke, Jadi kan nggak perlu ditungguin, Mas. kuncinya adalah kesadaran, pemahaman. Iya, tentang dimensi keempat itu. Itu nanti kita buka bener-bener kita gedein tuh kuota waktunya tuh untuk mereka memahami. Karena kuncinya ada di situ. Jadi kita nggak perlu nungguin lagi, bukan meminta, tapi merasakan kamu sudah memilikinya. Bukan memohon, tapi sadari. Dan rasakan penuh kamu udah punya. Bukan meminta, bukan memohon. Dan juga bukan berharap. Nggak usah berharap, orang udah ada, Mas. Iya. Rasakan kamu mengalaminya. Ini paradigma yang akan agak ngejebol cara berpikir lama menjadi cara berpikir baru nih, Mas. Apa yang kita ceritain nih. Karena kisah kecilku tuh pahit, Mas. Maksudnya hidup dalam lingkungan Jakarta yang tadi seperti aku ceritain ya, narkoba, putau, sabu, lingkungan kayak gitu, HIV, meninggal lah sepupu-sepupu. Aku ada di dalam lingkungan seperti itu. Aku tuh ngerasa, aduh kayaknya hidup nggak kayak gini. Jadi perih, pahit. Tapi di situ aku nanya, ya Allah aku harus gimana ya? Ini kayaknya nggak harus gini. Terus mama papa cerai kan? Iya. Mama papa cerai, terus lingkungan kayak gitu, sepupu-sepupu pada meninggal satu-satu. Aku mikir, ya Allah ini harus apa ya dalam hidup. Jadi Mas, di aku tuh, kalau kamu kan nyemplung ke pesantren ya. Kalau aku merindukan disuruh sholat sama mama papaku. Karena mama papa enggak. Kayaknya aku belum pernah dengar kuping aku. Iya. Feby sholat gitu. Atau Feby ke pengajian kayak anak-anak lain gitu. Sekolahnya 2 gitu, Mas. Yang satu sekolah biasa, yang satu sekolah agama gitu kan. Aku nggak ngalamin itu, Mas. Jadi dari aku kecil, mungkin itu SD, SMP, ada kerinduan yang teramat sangat rindu. Rindu, sangat rindu. Sangat rindu sama ajaran agama yang tadi aku bilang, lingkungan aku begitu. Ganja, terus om aku ada sisi kayak si Pitung, tau gak sih yang ngerampok terus buat kebaikan orang, tapi kan judulnya tuh ngerampok. Judulnya kan tetap kayak gitu. Jadi aku udah biasa sama lingkungan yang ditangkap polisi, digerebek, atau entah digerebek apa. Terus lingkungan itu tuh lingkungan, aduh Mas, kalau udah narkoba itu kan udah gak jauh sama wanita malam. Iya. Seru ya. Jadi sedih, perih melihat realita hidup yang ini mati, yang ini anaknya overdosis, yang ini HIV. Itu tuh nyata gitu di siklus kehidupan aku tuh nyata. Sampai pada satu titik
apakah hidup harus seperti ini? Kayak gini kah harus ngejalanin hidup? Di titik itu gue nggak disuruh sholat, gue nggak disuruh puasa atau disuruh ngaji, enggak. Jadi si Feby kecil ini tumbuh dalam, terus mama papa cerai kan, terus nggak tinggal sama mama, nggak tinggal sama papa loh mas. Jadi waktu itu ketika papa nanya, Feby mau tinggal mama atau tinggal papa? Ya gue pengen ada mama ada papa, gimana? Jadi waktu itu aku sama Boyke mutusin nggak mau tinggal sama dua-duanya, akhirnya tinggal sama nenek. Ya terkatung-katung gitu. Di situ ada kerinduan, ada rasa rindu teramat dalam. Jadi si kisah-kisah itu yang seru. Nah, tapi aku pernah ngalamin mas, di mana aku pengen sebuah keinginan, pengen sama kayak Mas Hendra, pengen ngerubah hidup, terus baca sholawat 10.000 kali. Tahu nggak ngerjainnya berapa lama? Dari siang baca 10 kan, Shallallahu Muhammad, Shallallahu Muhammad, Shallallahu. Ya Allah mas, capek mas. Itu sampai nggak boleh tidur. Kalau tidur batal, harus diulang. Oh gitu. Dan waktu itu mau berusaha untuk melek kan. Kalau bisa sih congkelan gigi tuh itu yang kayu gitu. Kalau bisa sih ditaruh di sini. Oh, gitu. Biar nggak tidur gitu. Dan itu tembus 10.000. Tapi langsung kolaps, langsung tidur. Iya. Itu waktu itu nawaitunya rejeki kali ya waktu itu. Sama lah. Rejeki, duit, kelimpahan kayak gitulah. Tapi pada saat tahu ilmunya sekarang, jadi pengen ketawa sendiri. Iya. Bukan karena itu ternyata. Rejeki datang, kelimpahan itu datang bukan karena itu. Karena sebuah kesadaran. Bahwa sebetulnya berkelimpahan itu memang udah ada dan tersedia buat kita. Iya. Dan kita cukup masuk ke dalam rasanya, ke dalam sensasinya. Lalu lepasin aja caranya. Oke. Jadi kita kemas lebih asik materinya. Iya. Lebih asik, lebih gampang. Karena emak-emak sukanya yang gampang-gampang. Iya. Gak suka dia yang susah-susah. Oke.